Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 12 semuanya? Nah, untuk materi pelajaran PPKN, bab pertama kita akan mempelajari mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana dalam bab 1 itu nanti akan terdapat beberapa subbab. Yang pertama, hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, landasan yang menjamin persamaan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir itu mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Are you ready? Okay, let's go. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini adalah mengenai makna dan kewajiban warga negara. Oke, kalian masih ingat waktu dulu kelas 11 kita pernah mempelajari hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Ada yang masih ingat? Oke, Ibu sampaikan saja. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Nah, akan tetapi hak asasi manusia ini berbeda dengan pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi, kalau hak asasi manusia itu universal, dimanapun kita berada akan diakui hak asasi manusianya. Kalau hak kewarganegaraan berarti ya sesuai warga negaranya. Hak warga negara Indonesia, ya hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Singapura berarti hak warga negara orang Singapura, seperti itu. Nah, hak warga negara dan kewajiban warga negara itu seharusnya dapat berjalan selaras, serasi, dan seimbang, terutama antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat. Pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia itu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mana berarti manusia Indonesia itu harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengendalikan diri dari kepentingannya atau haknya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Menurut Profesor Dr. Natanegara, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban yang memberikan suatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi, kewajiban adalah suatu yang diwajibkan, suatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Jadi, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan hak adalah sesuatu yang akan diterima. Berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari kewajiban-kewajiban yang telah kita lakukan. Seperti itu. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban sehingga akhirnya berjalan tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka setiap individu harus mengetahui dan sadar akan posisi dirinya sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga sebagai warga negara, itu kita harus benar-benar memahami apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menuntut hak
yang terlalu berlebihan, sedangkan kita tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya. Karena apa? Karena yang namanya hidup dalam masyarakat itu kita harus menjalankan semuanya secara seimbang. Apabila salah satunya itu berat sebelah, yang terjadi akan jomplang, ibarat kayak timbangan. Apabila timbangannya itu tidak sama, maka salah satunya akan jomplang. Begitupun dengan kehidupan, kita harus seimbang. Apa yang kita wajib kita lakukan ya harus kita lakukan, seperti itu. Kesadaran dan pangkal tolak sikap hidup manusia Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajiban yang berlandaskan Pancasila itu meliputi dua hal. Yang pertama, kepentingan pribadi atau hak hendaknya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, kewajibannya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih penting daripada kepentingan pribadi. Coba bayangkan, bagaimana kalau misalnya para pejuang-pejuang bangsa kita dahulu itu lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Ibu yakin pasti Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang berbeda dengan saat ini. Bisa jadi Indonesia belum merdeka atau kita berada dalam kekuasaan bangsa lain. Jadi yang perlu diingat di sini adalah jangan terlalu mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, tetapi kedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang luar biasa multikultural, masyarakat Indonesia yang beragam itu alhamdulillahnya memiliki norma-norma yang dapat dijadikan pedoman karena berkaitan erat dengan perilaku menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian, apa itu norma? Norma atau kaidah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Untuk macam-macam norma itu terbagi menjadi 5. Ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat. Norma agama itu berarti bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, anjuran, serta larangan. Sanksinya itu bisa berupa dosa. Kemudian kalau norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang bersumber dari pergaulan hidup masyarakat. Sanksinya itu berupa cemoohan, pengucilan, dan celaan dari masyarakat sekitar. Kemudian untuk norma kesusilaan merupakan pedoman hidup yang bersumber dari hati sanubari manusia. Sanksinya tidak tegas, berbeda dengan sanksi sebelumnya, yaitu berupa penyesalan, rasa malu, rasa bersalah. Kemudian untuk norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang atau penguasa dari suatu negara. Sanksinya untuk norma ini sangat tegas, yaitu bisa penjara, kurungan, atau denda. Dan untuk norma hukum ini itu sangat mengikat bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Kemudian untuk norma adat, yaitu pedoman hidup yang bersumber dari adat setempat dan ditaati oleh masyarakat setempat. Sanksinya itu berupa hukum adat di wilayah tersebut. Dengan adanya norma-norma di masyarakat, harapannya hak dan kewajiban warga negara juga bisa berjalan dengan seimbang, selaras, dan teratur sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, menurut Ibu cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.